Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Lause di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Kota Satelit. Anak-anak, kita mulai sekolah minggu kita ya. Tapi sebelumnya kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa untuk Tuhan kita. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu ini. Walaupun melalui online, tapi kami sudah bersyukur kami bisa bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita naikkan pujian untuk Bapa kita. Kita berterima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Kita nyanyikan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kasih Yesus amat indah di dalam hidup kita. Lebih indah dari pelangi, Lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari dari bunga di bunga. padang. Kita nyanyikan kasih Yesus indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih
serahkan bagi Yesus sambil mempersiapkan persembahan kita. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan kita. Anak-anak bisa men-scan QRIS di bawah ini atau mentransfer melalui rekening gereja. Yuk kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita nyanyikan sekali lagi, ku serahkan bagi Yesus. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku, ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Kita masuk di dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan terus memberkati kami, keluarga kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan tolong, berkatilah persembahan kami. Biarlah kami pun bukan hanya memberi materi untuk Tuhan, tapi kami boleh memberikan pikiran kami, hidup kami, waktu kami hanya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan persembahan kami agar bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Biarlah kita boleh menjadi saluran kasih kepada sesama kita. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Apakah yang paling kalian sukai dari kakak atau adik kalian? Karena kami bisa bermain bersama. She's fun, she's silly, and she's
really nice. Apakah kalian pernah marah kepada kakak atau adik kalian? Dan karena apa? Pernah, soalnya Titi orangnya nggak terlalu sabar. Kalau bikin barang suka maksa, nggak mau tunggu. Sering. Soalnya Cici suka ganggu aku dan kagetin aku. Kapankah kalian mengampuni kakak atau adik kalian? Dan apakah yang terjadi kemudian? Waktu adik saya meminta maaf karena adik saya menghancurkan mainan. Saya memaafkan dia dan memeluknya. Saya mengampuni kakak saya waktu kakak saya mengatakan maaf. Saya memaafkannya dan bermain bersama dia. Kapankah kalian mengatakan, "Aku meminta maaf" kepada kakak atau adik kalian? Saat saya yang berbuat salah kepada adiknya. Yes. Tadi, ya sering. Kalau aku nggak sengaja buat Titi marah atau sedih, biasanya aku langsung minta maaf. Sering. Waktu aku buat Cici marah. Waktu aku menghancurkan mainan Lego buatan Ethan. Saat saya mengganggu kakak saya tidur. Pagi adik-adik. Hidup sebagai kakak dan adik ada kalanya menyenangkan, tapi ada kalanya menyebalkan. Namun itulah hidup bersaudara. Hari ini Lausu mau bercerita tentang kakak dan adik, tapi hidupnya tidak rukun. Sampai-sampai adiknya dibunuh. Siapa ya? Mau tahu adik-adik? Yes! Namun sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu dan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sehingga hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online lagi ya Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tolong Lausu Tean yang membawakan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan boleh mengingatkan kami untuk kami boleh hidup lebih baik dan memperkenankan hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, siapa tahu manusia pertama di dunia siapa? Ayo, ada yang tahu siapa? Nah, iya, Adam dan Hawa. Nah, adik-adik tahu nggak anak mereka siapa namanya? Nah, ada yang tahu? Ya, Kain dan Habel. Nah, adik-adik, inilah keluarga pertama di dunia. Seperti apa hidup mereka? Keluarga pertama yang di dunia ini, mari kita lihat. Kain adalah seorang petani. Kerjanya di ladang menanam gandum, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Namun Habel seorang gembala. Dia memelihara kawanan kambing dan domba. Suatu hari, tiba saatnya mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain mengumpul sebagian dari hasil ladangnya. Si Habel mempersembahkan anak domba yang terbaik untuk Tuhan.
Dan ternyata Tuhan mengindahkan persembahan Habel. Karena iman Habellah Allah menerima persembahannya. Melihat hal ini, si Kain menjadi marah, muram wajahnya. Maka muncul ide di dalam hatinya. Habel diajak oleh sang kakaknya Kain untuk pergi ke ladang. Sesampai di sana, maka dengan segera Kain memukul Habel dan membunuh. Kain memukul, bahkan membunuh dan membunuh Habel. Tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Kain, di manakah adikmu? Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan kepada Kain. Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Maka terkutuklah engkau. Apabila kamu mengusahakan tanah ini, tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu, dan hidupmu akan mengembara kemana-mana sebagai seorang pelarian. Kain tidak menyesal, malah dia menganggap Tuhan terlalu jahat karena hukumannya terlalu berat. Karena dia menganggap dia pasti akan mati dibunuh orang. Tuhan berkata, sekali-kali tidak. Aku akan menandai kamu dan tidak seorang pun akan membunuh kamu. Adik-adik, kita lihat di sini bagaimana hubungan antara sang kakak yaitu Kain dan adiknya Habel. Mereka hidup tidak akur, tidak rukun. Karena persembahan dari si Kain tidak diterima Tuhan. Kain marah. Setelah marah, Kain merencanakan yang jahat. Kain memukul Habel dan akhirnya dia membunuh Habel. Nah, adik-adik, di sini kita lihat Kain melanggar hukum Tuhan, yaitu hukum ke-6. Coba kita lihat sama-sama. Hukum ke-6 itu apa? Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran 20. Kita buka sama-sama ya, di Keluaran 20 ayat 13 ya. Sudah dapat adik-adik? Kita coba buka sama-sama Keluaran 20 ayatnya yang ke-13. Jangan membunuh. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan. Sebelum Kain membunuh Habel, apa yang dia lakukan? Dia memukul. Nah, kenapa dia memukul Habel adiknya? Karena dia marah. Kenapa dia marah? Karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Nah, adik-adik, jadi sesungguhnya bukan karena membunuh saja kita melanggar hukum Tuhan. Tapi saat kita marah, sesungguhnya kita sudah melanggar hukum Tuhan yang ke-6 tersebut. Kenapa? Karena dari situlah akar mengapa Kain membunuh Habel. Nah, coba adik-adik kita sama-sama buka di dalam Matius 5. Matius 5 ayat 21 dan 22. Ayo kita buka. Matius 5 ayat 21 dan 22. Langsung akan baca ya. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Siapa di sini yang pernah membunuh? Langsung membunuh nyamuk. Nyamuknya mati.
Apakah langsung melanggar hukum keenam? Adik-adik, bagian Alkitab di sini tidak menjelaskan soal membunuh selain manusia. Tetapi apakah artinya kita bisa membunuh semua hewan dengan sembarangan? Tentu tidak. Karena Tuhan memerintahkan kita juga untuk bertanggung jawab terhadap alam semesta ini. Oke, balik lagi. Ada yang pernah membunuh? Langsung yakin semua di sini belum pernah membunuh. Tapi langsung mau tanya, siapa yang pernah marah sesamanya? Marah adik, marah temannya? Ayo, ngaku. Nah, ayo tadi pagi baru marah sama siapa? Nah, adik-adik, di dalam Matius 5 ayat 21 dan 22 tadi mengatakan bila kita marah dan membuat kita berbuat dosa, artinya kita akan dihukum. Ayo, mulai saat ini adik-adik, tinggalkan sifat negatif tersebut. Berdoalah kepada Tuhan agar diberi kekuatan dan kesabaran saat kita dilanda kemarahan. Karena sesungguhnya Tuhan mengingini kita saling mengasihi seperti yang telah Dia tunjukkan di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Dia mengajarkan kita untuk saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh kita juga. Jadi, bila adik-adik punya meme atau titi yang ambil mainan adik-adik, jangan marah. Tapi ayo, ajak mereka main bersama dengan adik-adik. Atau bila ada teman adik-adik di sekolah yang badannya besar, tiba-tiba jatuh, masuk ke selokan. Adik-adik tidak menolong, malah adik-adik mengejek sambil berkata, si gendut jelek. Ternyata dia jatuh ke dalam selokan. Tidak boleh adik-adik. Sebaliknya, kita harus menolong teman kita itu. Karena Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih. Ya, adik-adik, mari sama-sama kita buka di dalam Alkitab kita lagi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 dan sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca untuk kita semua. 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan, dan hidupnya dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Di sini kita lihat jelas, siapa yang membenci saudaranya, dia dalam kegelapan. Tuhan mau kita hidup dalam terang dengan mengasihi sesama kita. Nah, adik-adik sekali lagi langsung rangkumkan apa yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar bahwa hukum Taurat mengatakan agar kita jangan membunuh. Tuhan Yesus menegaskan juga bahwa jangan marah terhadap sesama. Marah yang membawa kita berbuat dosa itu berbahaya. Tapi marilah kita saling mengasihi. Jangan membunuh, jangan marah, tapi marilah kita saling mengasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk tidak marah kepada sesama kami dan membiarkan kemarahan itu membuat kami berbuat dosa ya Tuhan. Tapi ajarlah kami untuk saling mengasihi seperti yang Engkau ajarkan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayo adik-adik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita diambil dari Keluaran 20 ayat 13. Nah, kita akan lihat Keluaran 20 ayat 13. Cuma 2 kata. Apa adik-adik? Jangan membunuh. Nah, coba kita lihat, kita menghafal, gampang kan? Kelas besar pasti bisa ya. Coba sekali lagi, Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Oke, sekarang langsung mau lihat coba kelas kecil ya. Coba kita lihat di sini ada huruf yang hilang. Nah, huruf apa ini? Nah, ada huruf apa? Ya, huruf A, huruf E, huruf U. Dibaca apa? Jangan membunuh. Sekali lagi coba kita hafal sambil tutup Alkitab kita. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Oke, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. It's a great big world and I am only me, but you are you, together we are God's family. The words we say and the prayers we pray, let the work of our hands spread love all across the land. If we want to make a difference, if we want to take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. All around the world, everybody's the same. We are wanting one thing, and that is to be loved. So demonstrate the love that God gave in all we do and say. Let's live it out every day. If we want to make a difference, if we want to take a stand and learn to serve each other like Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. Do you want to make a difference? Yeah. Do you want to take a stand? Do you want to make a difference? Yeah. Do you want to take a stand? Jesus said we should. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Do love, be love, give love, love one another, love one another, yeah. Whoa, yeah, whoa. Do love, be love, give love, love one another. Do love, be love, give love, love one another, love one another. Yeah, whoa, yeah, whoa. It's a great big world and I am only me, but you are you, together we are God's family. The words we say and the prayers we pray, let the work of our hands spread love all across the land. If we want to make a difference, if we want to take a stand and learn to
ibadah kita sudah selesai. Sebentar lagi kita bertemu lagi via Zoom jam 11. Jangan lupa. Tetap setia ikuti ibadah, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.